Mercedes Entusiast, ketemu lagi di Real Auto Base YouTube channel. Nah, malam ini ya kita lihat satu unit Mercedes-Benz W211 E260 Elegance Brilliant Silver on Grey. Nah, ini unitnya. Nah, kalau kalian ikuti video sebelumnya ya, kemarin saya bilang pertama bertebaran spare part kaki-kaki matic dan mesin untuk urusan itu ya. Nah, di situ ada video lanjutannya adalah setelah gearbox matic turun, saya angkat lagi mobil ke lift ya. Kita lihat area kolong setelah gearbox maticnya turun. Nah, artinya apa? Kita bisa melihat lebih detail dari bawah ya, bagaimana kondisi area mesin ya. Dari paling bawah tuh dari mulai carter oli mesin, dari area di atasnya carter oli mesin, lalu ada shot block sampai ke atas tuh kelihatan tuh. Nah, itu ada di video sebelumnya. Dan di video itu saya bilang apa? Waduh, ternyata setelah kita lihat dari kolong, oh ini ada rembesan oli ya, ada rembesan oli, cuman posisinya agak susah. Kenapa agak susah? Karena dia bukan di bawah carter oli bukan di bawah carter oli mesin, tapi di atasnya carter oli mesin. Artinya tuh dia posisinya di tengah. Nah, apakah kebocoran ada rembesan oli di sana ya? Meskipun cuma rembesan loh. Apakah rembesan oli di sana saya bakalan diem? Nah, kemarin saya bilang apa? Ini kayaknya nih harus kita angkat mesinnya. Bukan dibelah ya. Kita angkat. Nah, bagian tengah ke bawah itu yang kita turunin. Kenapa? Karena tidak bisa ditodong. Kalau mau simple, kalau mau cara simple, mau cara nakal, itu gampang. Tinggal kita silenin aja tuh bagian belakang supaya nggak ada rembes oli. Tapi pertanyaan saya, dengan panasnya mesin, apakah bisa hanya dengan menggunakan akal-akalan kita silen doang? Itu ya mungkin untuk hitungan sekian hari, hitungan seminggu mungkin bisa. Nextnya nggak bisa. Dan kalau misalkan ada rembesan itu saya diemin, tidak mustahil kalau misalkan suatu saat nih smart buyer mobil ini, Mas Ahril, tiba-tiba nanti telepon saya, Mas Eril, kok kayak bau oli kebakar ya di area mesin? Nah, ayo dari mana? Pertama itu. Karena begitu nanti dia rembes, itu kan pasti ke area katalis knalpot, kebakar, bau nanti. Masuklah ke area kabin, bau oli kebakar. Oke? Itu. Nah, terus bisa juga suatu saat nih, karena rembesnya makin parah, tiba-tiba cek engine nyala. Mas, kok ini cek engine-nya? Oh, ternyata begitu dicek, oli mesinnya berkurang. Nah, kemana? Ya wajar berkurang karena keluar dari rembesan area yang tadi saya bilang, di atas carter mesin, di tengah, tepatnya itu di tengah yang kemarin saya kasih lihat videonya ya. Di situ ada rembesan oli. Itu rembesan oli dari mana? Nah, ini bukan di area carter bawah mesin, tapi itu rembesan di tengah-tengah sebelum carter bawah mesin. Oke? Nah, itu dia tuh. Kalian sudah lihat ya di sana ya. Nah, artinya karena posisinya dia di atas carter bawah mesin, itu nggak bisa kita cuman turunin carter mesinnya doang, bagian bawah nggak bisa, karena posisinya di tengah. Jadi mau nggak mau, per besok saya sudah instruksikan kepada tim, besok mesinnya diangkat dari tengah ke bawah, kita copotin. Artinya saya bilang, ini nggak mau kita nggak bisa negosiasi lagi
mesin harus kita angkat di situ. Nah, lalu kita bongkar bagian tengah ke bawah. Kita perbaiki yang bocor-bocornya itu. Nah, di sana kan nanti sekalian tuh kita bakalan cek lebih detail lagi tuh. Selain itu, pasti bagian atas kita copot, ya kan? Kayak seperti area rocker arm, noken as, itu bakalan kita cek juga nih. Sekarang kita bisa lihat, apakah bener nggak ini real auto bench cuman mau beresin perkara masalah ada rembes oli, sampai angkat mesinnya, ya, sampai angkat mesinnya, dan posisinya mesin di bawah. Nah, bener atau enggak? Sebetulnya proses itu sudah tadi siang dilakukan, ya. Videonya ada di bawah sini. Itulah proses yang tadi sudah dilakukan per tadi siang oleh tim. Karena saya menginstruksikan apa? Untuk membereskan ada urusan rembes oli di bagian atas karter oli mesin. Kita harus bongkar dari tengah ke bawah. Selain itu kita cek bagian atas. Bukan turun mesin full, bukan. Tapi hanya kita mau beresin urusan rembes oli dan kita checking detail semua bagiannya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi tadi siang tuh kita turunin, kita angkat mesin menggunakan alat ini ya. Makanya kemarin area mesin itu sudah kita pasang rantai semua. Ini rantainya. Nah, sekarang bener nggak mesinnya udah diangkat? Kalian lihat sini. Ini dia. Ini sekarang mesinnya udah nggak ada ya. Tuh, udah bersih. Oke. Kemana nih mesinnya nih? Pertanyaannya begitu kan? Mas Eril, mesinnya kemana nih? Nah, mesinnya kalian bisa ikutin saya. Mesinnya ada di area bongkar-bongkaran, oke? Kalian bisa ikutin saya sini. Ini dia nih. Ini dia mesin yang kemarin masih terpasang ya di mobilnya. Ini mesin V6 engine 112 6 silinder yang punyanya Mercedes-Benz W211 E260 Brilliant Silver on Grey. Nah, ini yang saya bilang, untuk hanya membereskan urusan rembesan oli, tapi saya nggak mau ngakal-ngakalin. Artinya nih, jangan sampai nanti mesin sudah oke, tapi malah meninggalkan masih tetap tidak membereskan masalah rembesan oli mesinnya tadi. Sampai akhirnya mesinnya saya angkat. Oke. Nah, ini mesinnya. Jadi di sini rembesannya itu adalah dari karter sini nih. Nah, kemarin ya ada di video ya. Di sini saya unjukin tuh dari bawah olinya ada rembesan. Nah, dari sini nih. Tapi kita nggak bisa akalin. Nah, ya sudah, kita bongkar bagian tengah sampai ke bawah. Oke. Nah, ini nih tuh kalian bisa lihat. Tapi di sini aman ya. Di sini tidak ada namanya penggumpalan oli. Nah, jadi nanti ini bakalan kita bersihin sekalian sama pompa olinya di sini. Nah, nanti kita bersihin sekalian ya. Nah, selain itu juga saya bilang kita bukan cuma full tune up, tapi kita cek juga untuk area mesin lebih dalam lagi ya. Artinya minimalnya cover klep pasti saya bongkar. Nah, di mana? Ini dia nih. Ini cover klep yang sudah saya bongkar. Ya kan? Kalian bisa lihat di sini nih, ada noken as, ada rocker arm. Nah, ini dia nih. Di sini tidak ada penggumpalan oli, tapi nanti kita bersihin sekalian untuk area atas ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat juga di sini. Ini juga sama, sudah kita buka. Di sini nanti kita bersihin sekalian. Tapi yang jelas di sini tidak ada penggumpalan oli. Jadi aman sebetulnya. Tapi karena kita mau beresin yang tadi rembes oli, akhirnya kita juga angkat mesinnya. Oke. Nah,
sekalian itu juga. Nah ini dia nih, sorry ya, ini tempatnya kotor karena ini tempat kotor-kotoran. Nah ini namanya intake. Nah intake ini pun tadi setelah kita buka ya, ternyata memang ada kebocoran juga dari intake ini. Nah makanya sekalian intake kita bongkar, karena di sana tuh ada menimbulkan kotoran seperti oli ya. Nah nanti intake-nya pun kita bakalan bongkar, kita bersihin benar-benar. Apa yang nanti area intake yang kurang bagus kita bakalan beresin juga. Jadi ini yang saya bilang perfect untuk area engine. Nah bukti bahwa tadi siang sudah dicek ya, bahwa intake-nya pun kita bongkar, terus kita cek, ada videonya di bawah sini. Nah, jadi ini sudah kita angkat mesinnya sesuai dengan janji saya. Kita angkat, ini masih dalam kondisi yang kotor ya di sini. Nah, ini cover klepnya. Tuh, di sini tidak ada pengantalan oli ya, cuman kotor aja. Nanti ini juga kita bersihin semua nih. Tuh, nanti ini kita bersihin semua. Jadi selain mesinnya sehat, nanti ya, selain mesinnya sehat, tidak ada namanya rembes-rembesan oli, dan kita make sure semua komponen area engine ini harus dalam kondisi yang prima, tentunya dengan pergantian spare part. Nah jadi mesin ini saya angkat, terus kita bongkar bagian tengah ke bawah. Itu bukan untuk bongkar total, bukan, karena ada rembesan sesuai dengan video yang kemarin. Kita cuma mau beresin rembesan oli itu sampai akhirnya kita angkat mesinnya. Nah jadi itu yang saya bilang dalam menggarap perfect condition ya, perfect condition all bagiannya itu nggak main-main. Artinya kita harus cek detail seperti apa yang namanya perfect engine. Kalau cuma perkara tune up doang ya, cuma ganti oli, ganti filter, ganti busi, reset, itu simple banget, perkara urusan 5 jam beres. Tapi kalau eksekusi sampai saya bilang perfect engine, kita cek detail ya, seperti nanti pergantian puli-pulinya kita ganti ya, semua itu nggak main-main. Oke, jadi untuk kita bikin statement perfect condition all bagiannya itu berproses dan harus bisa saya buktikan. Oke, untuk gearbox matic-nya pun sudah mulai kita mau belah ya. Ini gearbox matic-nya nih. Nah ini gearbox matic-nya, body valve-nya sudah kita angkat duluan, itu converternya. Nah jadi nanti untuk gearbox matic-nya ini pun, ini gearbox matic 7226 ya. Ini gearbox matic-nya pun nanti akan kita overhaul ya, kita bongkar nanti, casingnya kita belah, nanti kita cek untuk dalemannya. Tapi kalian bisa lihat di sini ya, ini meskipun baru area body valve dan karter bawah matic yang sudah saya bongkar, tapi di sini pun olinya masih bagus tuh, karena matic tersebut tidak ada masalah, nggak ada jeduk, nggak ada ngelos ya kan, dipakainya enak. Saya bisa bilang perfect gearbox matic setelah saya bisa lihat dalemannya ini nih. Kita lihat apa yang nggak bagus, kita ganti dengan pergantian spare part tentunya. Dan setelah nanti overhaul, daleman casing ini ya semuanya harus benar-benar bersih, nggak ada kotoran sedikit pun. Nah itulah namanya overhaul gearbox matic. Oke, nah jadi ini untuk matic-nya akan segera kita overhaul ya, kita bongkar besok. Mungkin ada di video lanjutannya lagi untuk overhaul gearbox matic dan untuk kita bikin perfect area engine ini. Oke, itulah perfect condition dengan pembuktian, dengan proses. Smart buyer-nya pun tinggal ya lihat action-actionnya ini ya. Ini bukan fake action loh. Kita lakuin benar-benar dengan dengan analisa, dengan pengalaman, dengan tanggung jawab untuk menghasilkan perfect condition all bagiannya. Oke, jadi demikian video malam ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment untuk semua video yang ada di Real Automation YouTube channel. Dia Smart Buyer, mersikanlah mersimu, Real Auto Benz.